Selamat sore, selamat datang di tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Veronica Priska Aprieri KP, teman saya Valeria Sariri Hamun, Bapak Clodovikus Jangkar, dan Ibu Efrosina Lensiana Ulus. Kami adalah kelompok 4, kelompok yang terdiri atas 4 orang dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual untuk mempraktikkan sesi coaching. Pada sesi yang pertama terdiri atas 3 orang, yaitu yang pertama Ibu Priska, saya sendiri selaku coach, Ibu Efrosiana sebagai coachee, dan Pak Lodovikus sebagai supervisor. Pada sesi yang kedua terdiri atas Coach Palodo, coachee Ibu Lili, dan supervisornya adalah Ibu Priska. Pada sesi yang ketiga terdiri atas Ibu Lili sebagai coach, Ibu Priska sebagai coachee, dan Pak Ibu Ocin sebagai supervisor. Dan sesi yang keempat, siklus D, terdiri atas Ibu Ocin sebagai coach, lalu Pak Klodo sebagai coachee, dan Ibu Lili sebagai supervisor. Hingga kami berempat mendapat tugas masing-masing. Ya, halo Ibu Priska, selamat pagi. Selamat pagi Pak Lodo. Ya, apa kabarnya Bu? Kabar baik Pak Lodo, puji Tuhan ya. Kalau Pak Lodo sendiri apa kabar? Ya, puji Tuhan Ibu, jadi saya juga kabarnya baik sekali Bu. Baik Ibu Priska, sudah siap ya untuk melakukan percakapan coaching kita pagi ini? Sudah siap Pak, sudah sangat siap pagi ini Pak. Ya, baik Bu. Jadi sebelum mulai melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu? Oh boleh Pak, boleh. Oke Bu. Pada percakapan coaching nanti, saya akan menjadi observernya. Nah, ada beberapa hal yang saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu Priska sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Kemudian, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, baik Ibu Priska. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tanya ini Bu. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Baik. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Priska kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti dari coaching Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka Pak. Ya, baik Ibu Priska. Jadi Ibu Priska ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Dan penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oke baik Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Pak, saya bisa mendengarkan secara aktif dan saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka kepada coachee. Ya baik, berarti ada 2 ya Bu ya. Jadi yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaian itu seperti apa Ibu? Adapun indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching kali ini Pak adalah di mana si coachee nantinya akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya serta yang disertai dengan langkah-langkah dalam penyelesaiannya Pak. Baik Ibu Priska, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu.
Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachi dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bu Priska. Selamat pagi Bu Ocin, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Bu Priska apa kabar? Puji Tuhan juga Ibu Ocin, kabarnya baik sekali. Begini Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Apa boleh minta waktu Ibu sebentar Bu? Oke, bisa Ibu Ocin, kita bisa berdiskusi kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tetapi apa nih hal yang akan kita diskusikan Ibu Ocin? Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Pembelajaran di kelas ya. Oke, baik. Kira-kira ada apa yang terjadi nih di kelasnya Ibu Ocin? Jadi begini Bu, saya merasa pembelajaran di kelas saya itu masih belum terlalu efektif begitu Bu, terutama dalam hal keterlibatan siswa. Jadi keterlibatan siswa dalam pembelajaran di kelas saya itu masih agak kurang Bu, begitu. Oke, berarti berkaitan dengan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran ya Bu Ocin ya? Iya Bu, betul. Oke, baik, kita lanjutkan. Kira-kira apa yang Ibu Ocin ingin dapatkan dari proses percakapan yang akan kita lakukan ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan sih Bu ya, bagaimana cara untuk meningkatkan keterlibatan siswa tersebut secara aktif di dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik. Kalau begitu bisa Ibu Ocin ceritakan lebih detail begini ya, lebih detail kira-kira area apa yang harus ditingkatkan ini khususnya di dalam keterlibatan siswa. Baik Bu, jadi saya tuh ingin agar mereka terlibat aktif baik dalam diskusi kelompok maupun dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Karena ada nih Bu beberapa siswa yang hanya mengharapkan teman dalam kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang seharusnya kalau di dalam kelompok itu kan tugas yang diberikan bisa seharusnya diselesaikan bersama-sama. Jadinya anak-anak itu tuh jadinya mereka hanya sekedar untuk menggenapi kelompok saja begitu Bu, tanpa benar-benar terlibat aktif di dalam. Oke, berarti yang Ibu Ocin harapkan adalah bagaimana siswa itu benar-benar berpartisipasi secara aktif ya Bu, bukan hanya di dalam diskusi tetapi di dalam kelas secara keseluruhan. Iya Bu, betul begitu Bu. Oke, baik Bu Ocin, saya lanjutkan. Kalau kita mau menggunakan skala ini, kira-kira dalam skala berapa siswanya Ibu Ocin dari skala 1 sampai 10 keterlibatan mereka di dalam kelas itu seperti apa Bu Ocin? Kalau saya perhatikan sih Bu, itu sekitar di posisi 5 lah Bu. Karena ada beberapa siswa itu Bu yang benar-benar pasif. Bahkan pada saat kegiatan mandiri pun keaktifannya masih kurang, baik dalam menjawab pertanyaan, mengajukan pendapat, apalagi untuk mengajukan pertanyaan. Sedangkan dalam kegiatan diskusi, tambah lagi deh Bu, mereka akan mengandalkan teman-teman yang mampu, baik dalam menyelesaikan tugas diskusi maupun dalam mempresentasikan tugas tersebut. Oke, jadi bisa disimpulkan anak-anak itu masih sangat pasif ya Bu ya. Jadi kalau seperti itu kira-kira levelnya tadi kan 5 ini. Kira-kira Bu Ocin mau tingkatkan menjadi berapa? Ya, saya tidak mengharapkan naik ke level yang terlalu tinggi secara langsung ya Bu. Paling tidak jangan sampai mereka terus-terusan berada di level yang sama. Pelan-pelan sajalah, kira-kira sampai di level 7 lah dulu begitu Bu. Oke, saya sepakat ya Bu ya. Jadi tidak bisa kita mengharapkan sesuatu yang instan, tetapi memang harus berproses dan bertahap. Atau bagaimana Bu Ocin? Iya Bu, betul. Oke. Nah, untuk yang saya ingin tanyakan adalah selama ini ada tidak yang Ibu lakukan untuk melibatkan siswa secara aktif ini dalam proses pembelajaran? Ada sih Bu, ada. Saya sudah mencoba berbagai teknik, mulai dari memberikan kuis, pembelajaran berbasis proyek,
atau diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi hasilnya masih belum konsisten dan maksimal gitu, Bu. Oke, kalau sudah dicoba beberapa teknik itu tadi ya Ibu ya, kira-kira menurut Ibu Ocin, apakah ada atau tidak strategi lain yang bisa Ibu Ocin gunakan sehingga siswa itu dapat terlibat secara aktif? Mungkin saya harus menggunakan metode pembelajaran kooperatif NHT, Neighborhood Together, atau Jigsaw, Bu. Keren ya, ide yang sangat luar biasa. Ada dua pilihan ini Bocin ya, ada NHT dan Jigsaw. Tetapi dari dua pilihan ini, menurut Ibu Ocin, kira-kira mana ini yang paling pas untuk meningkatkan supaya bisa meningkatkan siswa bisa aktif dalam proses pembelajaran sehingga permasalahan tadi yang kita alami di awal itu bisa diatasi? Saya kira metode Jigsaw sih, Bu. Oke, ke metode Jigsaw ya. Jadi kalau Ibu sudah memiliki keyakinan terhadap metode Jigsaw, maka kira-kira apa nih yang menjadi kelebihan dari metode Jigsaw dari metode yang sebelumnya, yang itu NHT tadi Bu? Itu apa alasannya? Jadi begini, Bu. Dalam penerapan metode pembelajaran Jigsaw ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari dan memahami materi tertentu. Jadi di sini akan ada dua kelompok, ada kelompok asal dan ada kelompok yang menjadi sumber materi yang dipelajari. Setelah itu mereka akan berkumpul di dalam kelompok yang beranggotakan beberapa orang yang telah mempelajari materi yang sama. Kemudian setiap anggota kelompok tersebut akan memberikan penjelasan tentang materi yang telah dipelajari dari kelompok sumber tadi kepada anggota kelompok lain di kelompok asalnya. Jadi hal ini tentu saja akan membuat siswa dapat lebih aktif di dalam kelas. Jadi keaktifan inilah yang dapat membuat siswa terlibat lebih aktif dalam pembelajarannya. Begitu, Bu. Oke, baik ya, pilihan yang sangat tepat. Saya sangat setuju ya Bocin ya, di mana mereka saling berkunjung sehingga dalam penerapan metode Jigsaw ini siswanya akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan Bocin. Lalu, langkah-langkah apa saja yang dapat Bocin lakukan agar penerapan dari metode Jigsaw ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercapailah apa yang diharapkan oleh Bocin? Baik, Bu. Pertama-tama mungkin saya akan mempelajari lebih dalam lagi terkait penerapan metode Jigsaw ini. Tentu saja dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya. Kemudian kedua, saya akan mendiskusikan hal ini dengan Ibu Lili yang sudah berpengalaman dan berhasil dalam menerapkan metode pembelajaran ini, Bu. Oke, mantap ya, referensi yang tepat, mencari narasumber yang pas sehingga nantinya apa yang diharapkan oleh Bocin dapat tercapai. Nah, itu ketika kita berbicara tentang harapan. Nah, kalau menurut Ibu Bocin, biasanya ketika ada impian begitu maka akan ada tantangan-tantangan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Bocin ini terhadap kalau ada tantangan-tantangan yang akan muncul? Mungkin tantangannya itu ada beberapa siswa sih, Bu, yang masih belum memiliki kepercayaan diri yang baik dan juga masih belum memiliki keberanian dalam berkomunikasi. Itu sih, Bu, tantangannya. Oke, berarti rasa percaya diri dari siswa ya, dan rasa keberaniannya itu yang masih kurang. Itulah yang menjadi tantangan dari Ibu Ocin. Lalu bagaimana nih caranya Ibu Ocin untuk mengatasi hal tersebut? Saya kira untuk hal kurang percaya diri dan masih belum berani itu masih bisa diatasi, Bu ya. Caranya dengan menerapkan metode Jigsaw ini tadi secara konsisten dan membiasakan siswa untuk berkomunikasi. Jika dilakukan secara terus-menerus, saya percaya hal ini akan dapat membantu meningkatkan rasa kepercayaan mereka dan juga keberanian mereka. Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam pembelajaran pun akan menjadi semakin meningkat. Begitu, Bu. Luar biasa ya Bocin ya, keren sekali. Dengan rasa percaya diri, keberanian yang dimiliki siswa, maka pembelajaran itu akan lebih hidup, lebih aktif lagi sehingga anak-anak dapat lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu Bocin, apakah ini tadi yang menjadi ukuran keberhasilan dari yang Ibu lakukan?
kalau metode ini bisa dibilang berhasil sih Bu jika semua anak tanpa terkecuali dapat mengambil bagian atau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya hasil akademis mereka, Bu. Oke, mantap ya, sehingga akademisnya pun akan meningkat. Nah, apa nih yang menjadi komitmen dari Ibu Ocin terhadap rencana yang Ibu Ocin ingin lakukan? Baik Bu, di sini saya akan menerapkan metode Jigsaw ini secara konsisten, tapi tentu saja pada materi-materi tertentu, materi pembelajaran yang sesuai ya Bu ya, karena tidak semua juga materi dapat diterapkan melalui metode Jigsaw. Kemudian saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran agar dapat dilakukan perbaikan terhadap apabila masih ada yang kurang dari pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya. Oke, baik ya, artinya Ibu Ocin sudah tahu memilah mana yang akan dilakukan, mana yang tidak, lalu bagaimana pentingnya refleksi. Jadi Ibu Ocin, selamat ya, semoga apa yang Ibu Ocin rencanakan, semoga dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang Ibu Ocin harapkan, yang sehingga pada akhirnya sangat berdampak pada peserta didik. Baik Bu, terima kasih Bu atas dukungan yang Ibu berikan dan juga waktu yang telah Ibu luangkan untuk mendiskusikan hal ini dengan saya. Oke, terima kasih kembali Bu Ocin, selamat dan sukses ya Bu Ocin ya. Baik Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Halo Ibu Priska, bagaimana hasil percakapan coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Selamat pagi Pak Lodo, puji Tuhan proses coaching kali ini sudah berjalan dengan sangat lancar Pak Lodo. Ya, luar biasa Ibu, jadi syukurlah kalau begitu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Priska. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi tadi selama saya melakukan proses coaching dengan Ibu Ocin selaku coachee, saya sudah melakukannya Pak dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu saya lanjutkan dengan menggali potensi dari Ibu Ocin selaku coachee tersebut sehingga ia dapat menemukan permasalahannya sendiri Pak, serta solusi atas permasalahannya Pak. Ya, baik, jadi Ibu Priska sudah berhasil ya Bu ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Ibu Priska. Jadi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coachee, kemudian tadi Ibu Priska sudah mengarahkan coachee untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Priska sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawabnya yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Jadi saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu Ocin dengan Ibu Priska. Itu sudah sangat fokus terhadap Ibu Priska tadi sudah sangat fokus terhadap coachee. Jadi arahnya di situ tadi Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan tentunya juga tadi Ibu Priska sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, luar biasa apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Jadi mudah-mudahan Ibu Priska sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coachingnya. Oh ya, satu lagi ya Bu. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada pagi hari ini? Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas penilaian yang sudah dilakukan.
Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, saya ingin lebih belajar lagi. Saya ingin belajar memahami bagaimana alur tirta dalam pelaksanaan coaching, sehingga ketika saya melakukan proses coaching selanjutnya bisa lebih baik Pak. Ya, baik Ibu Priska, itu sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu Priska akan mendalami lagi alur tirtanya Bu ya. Jadi supaya agar Ibu Priska lebih baik lagi ke depannya. Jadi terima kasih Ibu Priska sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu Priska. Selamat pagi Pak Ludo, terima kasih banyak.